Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Desi Natalia Langi dengan NIM 2214201047, kelas A2 Keperawatan semester 2. Saya dari Fakultas Keperawatan. Saya mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Komunikasi Dasar Keperawatan dengan dosen pengampu Nurse Joshua Aldrin Kaligis Esken. Baik, jadi inilah materi yang saya akan paparkan tentang komunikasi lintas budaya dan jenis-jenis komunikasi. Mata kuliah Komunikasi Dasar Keperawatan, dosen pengampu Nurse Joshua Aldrin Kaligis Escape. Pertama, pengertian. Komunikasi lintas budaya merupakan proses komunikasi yang dilakukan oleh dua kebudayaan atau lebih. Tujuannya untuk mengurangi tingkat kesalahpahaman serta meminimalisir terjadinya konflik. Pada dasarnya, tiap proses komunikasi hampir selalu melibatkan kebudayaan, karena komunikasi merupakan sarana transmisi kebudayaan dan budaya merupakan bentuk proses teknik dan metode sosial dalam kehidupan manusia yang terus membudaya. Selanjutnya, saya mengambil kutipan dari jurnal saya tentang strategi komunikasi antar budaya dokter kepada pasien dalam proses pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Rafa Majenang. Komunikasi antar budaya bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Komunikasi antar budaya tidak hanya terjadi di antara orang-orang yang berbeda bangsa, ras, etnik, bahasa, dan agama. Namun, dapat juga terjadi di antara orang-orang yang berbeda tingkat pendidikan, status sosial, jenis kelamin, serta profesi. Salah satu profesi yang terlibat komunikasi antar budaya itu adalah komunikasi antar dokter dan pasien. Komunikasi antar dokter dan pasien yang terjadi di Rumah Sakit Umum Rafa Majenang ini dapat dikatakan sebagai komunikasi antar budaya, karena komunikasi ini dilakukan oleh peserta komunikasi yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Dalam konteks ini, dokter-dokter di Rumah Sakit Umum Rafa Majenang ada yang berasal dari Jogja, Jakarta, dan beberapa kota lainnya yang ada di sekitar Majenang. Berikut ada pengertian tentang komunikasi lainnya. Nah, pengertian komunikasi lintas budaya adalah proses pengalihan ide dan gagasan suatu budaya ke dalam budaya lain dengan tujuan untuk membawa pengaruh suatu budaya ke sasaran budaya dan sebaliknya sehingga bisa saling mempengaruhi. Menurut P.Edi Sanusi Silitonga tahun 2020. Selain itu, lebih dalam lagi dijelaskan oleh Doris Cross tahun 2016 yang mengatakan bahwa komunikasi lintas budaya tidak hanya terbatas pada mempelajari bahasa asing, namun juga termasuk memahami bagaimana pola-pola budaya dan nilai-nilai inti yang dampaknya langsung dapat dilihat dari komunikasi yang terjadi. Slide berikut tentang fungsi komunikasi lintas budaya. A. Fungsi pribadi atau disebut individu. Fungsi komunikasi sebagai fungsi pribadi adalah komunikasi lintas budaya diperlihatkan lewat sikap komunikasi yang mengambil sumber dari individu masing-masing. Pertama, identitas diri. Kedua, menyatakan integrasi sosial. Ketiga, melepaskan diri. B. Fungsi sosial.
Di lain individu, ada juga fungsi sosial yang dapat menciptakan komunikasi. Apa saja? Pertama, pengawasan. Pengawasan ini adalah sebagai kontrol sosial dan juga menginformasikan keadaan terbaru tentang kita atau budaya-budaya kita yang sedang berkembang beserta perubahannya. Kedua, sebagai jembatan. Komunikasi menjadi sebuah jembatan antar individu atau antar kelompok yang memiliki perbedaan budaya. Ketiga, sosialisasi nilai. Fungsi yang paling akhir dan dampaknya luas adalah fungsi sosialisasi nilai. Sebab di sini akan terjadi pengajaran dan pengenalan nilai-nilai kebudayaan suatu masyarakat ke masyarakat yang lain. Materi selanjutnya jenis komunikasi. Nah, apa itu jenis komunikasi? Ada banyak jenis komunikasi yang dapat Anda ketahui. Komunikasi adalah proses menciptakan dan berbagai ide, informasi, pandangan, fakta, perasaan dari satu orang ke orang lain melalui media atau cara tertentu. Komunikasi memainkan peran penting agar orang dapat membangun hubungan yang baik satu sama lain. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau dengan singkatan KBBI, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih agar pesan yang dimaksud dapat dipahami. Ada komunikasi menurut perilaku. Pertama, komunikasi formal. Komunikasi formal adalah komunikasi yang mengalir melalui saluran resmi yang dirancang dalam bagan organisasi terutama lembaga resmi pemerintah. Dalam komunikasi formal, maka seseorang umumnya menggunakan tempat, tata bahasa yang terlihat lebih baku dan formal dibandingkan ketika melakukan komunikasi non-formal. Kedua, komunikasi informal. Komunikasi informal adalah komunikasi yang berlangsung tanpa mengikuti aturan yang berlaku atau dengan kata lain tanpa adanya hierarki yang berlaku dan tidak mendapatkan aturan resmi dan juga tidak berpengaruh terhadap kepentingan organisasi yang bersangkutan. Ketiga, komunikasi tidak resmi. Komunikasi tidak resmi mengacu pada komunikasi karyawan di luar tempat kerja tentang hal-hal yang tidak terkait dengan pekerjaan. Nah, selanjutnya ada komunikasi menurut cara penyampaian. Pertama, komunikasi lisan. Yang dimaksudkan dengan komunikasi lisan adalah komunikasi yang terjadi secara langsung dan tidak dibatasi oleh jarak, yang artinya komunikasi bentuk ini dilakukan antara kedua belah pihak secara bertatap muka. Kedua, komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis adalah jenis komunikasi yang dituangkan dalam bentuk surat, naskah blanko, gambar, foto maupun spanduk. Ketiga, komunikasi visual. Jenis komunikasi ini merupakan salah satu jenis komunikasi yang cara menyampaikan pesan maupun informasi melalui foto, seni, gambar, sketsa, bagan, dan grafik. Untuk menyampaikan informasi tertentu dan biasanya juga jenis komunikasi visual ini sering digunakan sebagai bantuan saat presentasi. Nah, jadi inilah materi yang saya dapat paparkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Dan saya akan mempromosikan
Kampus saya yang terletak di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Mari bergabung bersama kami di kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.